Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Ibni Sabila. Di sini saya akan menerangkan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Secara garis besarnya, kekhalifahan Bani Umayyah itu terbagi menjadi dua periode. Ada pada tahun 661 sampai 750 Masehi, berpusat di Damaskus, di ibu kota Suriah. Lalu yang kedua ada pada tahun 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba. Seiring berjalannya kekuatan Muslim di Spanyol. Pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun. Selanjutnya, keruntuhan dinasti Umayyah sepeninggalan Umar Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah Khalifah Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Penguasa yang satu ini terlalu gandrung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan rakyat sehingga rakyat menjadi kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah berawal dari lemahnya sistem dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Lalu orang yang berada di Bani Abbasiyah merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kepemimpinan kekhalifahan Islam sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Penyebaran wilayah pada Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah merebut kekuasaan Bani Umayyah dan mendukung semua wilayahnya, menyebarkan wilayah Islam saat itu sangat berkembang dan luas pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Perkembangan Islam meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar, yaitu kerajaan Islam di Andalusia yang letaknya di ibu kota Suriah, yang dikuasai oleh Abdurrahman Ad-Dakhil pada masa penguasaan daerah. Kekuasaan Islam menjadi besar dan dunia Islam menjadi amat luas. Dan adapun di sini jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Adapun beberapa penyebabnya adalah persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, perang salib, serta bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Serangan Mongol dan jatuhnya Baghdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang Islam di Andalusia. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Andalusia. Islam masuk ke wilayah Andalusia tidak sesingkat penyebarannya, melalui beberapa tahapan yang menolak Islam menduduki wilayah tersebut. Lalu Andalusia, para tokoh ulama pun meyakini bahwa di daerah Andalusia itu pun bisa memajukan Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di Andalusia. Perkembangan Islam di Andalusia terbagi menjadi 6 periode. Yang pertama ada Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua ada Amiran yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Dan di periode selanjutnya juga ada Muluk At-Taif Islam. Selanjutnya, Andalusia pun terbagi menjadi kota-kota kecil. Maksudnya negara-negara kecil. Selanjutnya, Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan dimulai dari Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang memimpin sejak tahun 138 sampai 172 Hijriah sampai 755 sampai 788 Masehi, diikuti oleh 3 gubernur. Yang pertama ialah Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil,
Ia memimpin di Andalusia dari tahun 172 sampai 180 Hijriah atau 788 sampai 796 Masehi. Selanjutnya, ada faktor-faktor keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia. Adapun salah satunya dengan kesulitan ekonomi, para pengusaha lalai memperkuat sektor ekonomi. Akibatnya, keuangan negara menjadi lemah. Adapun yang salah satunya lagi pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang peradaban Islam pada masa dinasti-dinasti kecil. Faktor penyebab munculnya dinasti-dinasti kecil Islam muncul pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Adanya persaingan jabatan khalifah, diantaranya keluarga raja. Yang pertama dinasti Idrisiyah pada tahun 788 sampai 922 Masehi. Dinasti Idrisiyah yang dipimpin oleh Idris bin Abdullah bin Al-Hasan. Yang kedua ada dinasti Aghlabiyah pada tahun 800 sampai 909 Masehi. Dinasti Aghlabiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang ketiga ada dinasti Tuluniyah pada tahun 868 sampai 905 Masehi. Dinasti yang keempat ada dinasti Tuluniyah yang dipimpin oleh Ahmad bin Tulun. Yang keempat ada dinasti Iqdisiyah. Dinasti Iqdisiyah yang dipimpin oleh Muhammad bin Tul al-Iqsid. Nah, terus yang kelima ada dinasti Hamdaniyah yang dari tahun 972 sampai 1152 Masehi. Dinasti Hamdaniyah yang dipimpin oleh Abu Al-Hajjah Abdullah. Yang keenam ada dinasti Tohiriyah yang dipimpin oleh berasal dari Persia, lahir di desa Muhsan dekat Mau al-Khurasan. Yang kedelapan ada dinasti Samaria yang dipimpin oleh Ahmad ibnu Asad. Yang kesembilan ada dinasti Ghaznawiyah yang dipimpin oleh Muslim Persia yang berasal dari budak-budak Turki yang dipimpin sama Mahmud yang mampu menaklukkan tanah Sahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Pemerintahan Utsmani dimulai pada tahun 923 sampai 1342 Hijriah atau 1517 sampai 1923 Masehi. Pada awalnya pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam terutama di kawasan Eropa Timur. Puncak ekspansi terjadi pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada masanya dilakukan ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa dinasti Safawi Persia. Daulah Safawiyah yang pada mulanya merupakan suatu aliran yang bersifat keagamaan, berpaham Syiah. Sultan Ismail berkuasa lebih kurang selama 23 tahun, 1501 sampai 1524 Masehi. Saat Sultan Syah Abbas yang diangkat menjadi sultan, ia mengambil langkah-langkah pemulihan kekuasaan Daulah Safawiyah. Yang ketiga ada peradaban Islam pada masa dinasti Mughal di India. Dinasti Mughal adalah kerajaan Islam besar termuda yang pernah ada sebagai dinasti Safawi. Dinasti Mughal merupakan salah satu peninggalan peradaban Islam di India. Peradaban Islam India telah mengukir tinta emas kejayaannya. Salah satunya adalah ketika kerajaan Mughal didirikan dan dikembangkan pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan dunia Islam. Nah, pokok pembahasannya ada
perkembangan dunia Islam pada abad ke-19, ke-20, dan ke-21. Nah, yang pertama perkembangan dunia Islam pada abad ke-19. Abad ke-19 merupakan periode penting dalam sejarah yang merubah dasar peradaban dunia. Peradaban dunia timur, khususnya Islam, dan dunia barat, khususnya Eropa. Kolonialisme barat mengalami kemajuan pada abad ke-19 yang melanda pada hampir semua belahan dunia Islam. Selanjutnya, perkembangan dunia Islam pada abad ke-20. Perkembangan Islam pada abad ke-20 disebut juga dengan periode perkembangan modern umat Islam. Hubungan Islam dan kemodernan juga tidak lepas dengan membahas kondisi Barat, yang mana pada saat Islam mengalami kemunduran, di saat itu pula bangsa Barat mengalami kemajuan. Selanjutnya ada perkembangan dunia Islam pada abad ke-21. Perkembangan Islam di abad 21 bisa disebut juga sebagai periode modernisasi. Jika diteliti lebih dalam, sejarah yang ada pada masa sekarang ini tidak terlepas dari sejarah-sejarah sebelumnya. Artinya, rantai sejarah selalu memenuhi dinamika suatu hal termasuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Proses pengenalan dan penyebaran Islam atau Islamisasi di Nusantara merupakan salah satu tema pokok dalam kajian sejarah sosial intelektual Islam. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara yang berbagai hasil buminya menjadi gaya tarik bagi para pedagang. Sejarah masuknya Islam dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Selain berdagang, ada juga dengan cara berdakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang begitu pesat di Indonesia dengan perkawinan masuknya Islam sekitar abad ke-15. Di sini pun ada berikut jalur-jalur Islami yang berkembang di Indonesia. Ada dari perdagangan, pendidikan, politik, kesenian, dan budaya. Yang terakhir ada tasawuf. Indonesia menempati urutan terbesar dari populasi penduduk muslim terbanyak di dunia. Berikut ada urutan 5 negara yang populasi muslim terbanyak di dunia. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Pakistan, yang ketiga ada India, yang keempat ada Bangladesh, yang kelima ada Mesir. Yang pertama tadi ada Indonesia dengan 205 juta penduduk. Yang kedua ada Pakistan dengan 178 juta penduduk. Yang ketiga ada India 177 juta penduduk. Yang keempat ada Bangladesh ada 90,9%. Yang kelima ada Mesir. Sampai 80 juta muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.